Di suatu malam, seorang pria yang sedang mabuk mengamuk di tengah jalan sambil membawa senapan. Lalu sebuah drone datang memberi peringatan si pemabuk diberikan waktu 10 detik untuk kembali ke dalam rumah atau dimusnahkan. Namun si pria sama sekali tidak menghiraukan peringatan tersebut dan bahkan mencoba melawan hingga akhirnya tembakan laser memusnahkan tubuhnya. Sontak sang anak langsung mendekat mencari-cari ayahnya yang lenyap. Itu membuat drone kembali memberi peringatan dan menghitung mundur. Untungnya di detik-detik terakhir, seorang pria muncul menghentikan drone dengan kode otorisasi, sehingga bocah laki-laki yang bernama Connor itu selamat dari maut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti biasa anak muda, Bang TG mengawali video dengan sepenggal kisah pembuka. Judul filmnya adalah Robot Overlords, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2014 yang disutradarai sekaligus ditulis oleh John Reich dan dibantu oleh Mark Stey, serta dibintangi oleh aktor dan aktris muda yang pastinya cakep-cakep. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang peristiwa 3 tahun yang lalu, di mana robot menginvasi bumi dan terjadi peperangan selama 11 hari yang berakhir dengan takluknya manusia. Sudah 1264 hari berlalu sejak bumi menjadi bagian dari kekaisaran robot. Sebuah android yang disebut Mediator 452 mengatakan bahwa manusia tidak melakukan kesalahan apapun. Para robot hanya akan mempelajari manusia dan setelah semuanya selesai, mereka berjanji akan meninggalkan bumi. Namun ada satu peraturan yang harus dipatuhi, yaitu manusia tidak diperbolehkan pergi dari rumah. Kembali ke masa kini, Robin Smythe adalah nama sang penyelamat. Pria itu membawa Connor ke rumah Kate Flynn, seorang wanita baik hati yang tinggal berdua dengan putranya, Sean. Mereka dengan senang hati menampung Connor, sama halnya seperti dua bersaudara, Nathan dan Alexandra, serta seorang pria tua bernama Martin. Meskipun telah melakukan penyelamatan, orang-orang masih memandang Robin sebagai pengkhianat, karena pria itu telah bekerja pada robot dengan menjadi zone chief atau kepala wilayah. Namun Robin menyebut dirinya sebagai relawan. Sindiran Nate membuat Robin kesal, sehingga terjadi sedikit ketegangan. Dengan cepat, Sean mengalihkan pembicaraan menanyakan tentang sang ayah yang hilang. Itu membuat Kate bersedih dan akhirnya amarah Robin pun mereda. Keesokannya dimulai kembali hari-hari di rumah seperti biasa. Orang-orang tidak diperbolehkan kemanapun dan hanya menonton siaran robot yang mengumbar janji akan pergi meninggalkan bumi. Tak ada yang mengetahui kapan itu terjadi, namun yang pasti robot tak bisa membohongi. Masing-masing manusia ditanami alat pelacak yang disebut implan di belakang telinga mereka. Lampunya akan langsung berkedip merah jika orang tersebut berani keluar dari rumah. Sean sangat mengerti akan kesedihan sang ibu. Oleh karena itu, dia tidak melewatkan sehari pun tanpa mengirim pesan-pesan kepada penduduk. Siapa tahu ada yang menemukan atau pernah melihat ayahnya. Selain itu, Sean juga terus berlatih untuk mempersiapkan diri, karena mungkin saja suatu hari dia harus nekat menyelinap keluar jika memang keberadaan sang ayah telah diketahui. Sore menjelang malam, seperti biasa, Robin selalu datang untuk berbincang dengan Kate atau mengantarkan makanan. Menurut Nate, sangat tidak diragukan lagi, pria itu sedang mendekati Kate untuk dijadikan istri barunya. Karena belakangan beredar kabar dari pesan Morse bahwa istri dan putra Robin telah hilang. Sebagian warga menganggap Robin telah membunuh sang istri karena selingkuh, sedangkan anaknya mati ketika melakukan transaksi di black market. Namun, belum ada satupun yang bisa membuktikannya. Selain membaca, hiburan bagi anak-anak di ruangan yang sangat terbatas sudah tentu bermain video games. Sore itu ketika memperbaiki PlayStation yang padam, tiba-tiba saja Nate terpental akibat tersetrum. Awalnya dia merasa sangat kesal dengan kecerobohan Connor yang membuatnya hampir tewas. Namun, seketika amarah itu sirna ketika Alex menemukan implan Nate padam dan itu menandakan bahwa mereka bisa bermain di luar sepuasnya. Muda-mudi itu merasa sangat bahagia. Setelah menyetrum diri mereka sendiri, pada malam harinya, kelompok itu mencoba keluar dan ternyata itu tidak membuat para drone datang. Tentunya mereka tidak boleh melupakan aki mobil yang menjadi sumber listrik untuk menyetrum diri sendiri. Meskipun Nate selalu mengeluh karena benda itu terlalu berat untuknya.
Tempat pertama yang dikunjungi adalah Museum Kereta Api yang memiliki toko makanan di dalamnya. Di sana, mereka berpesta pora, menikmati snack, dan memainkan beberapa permainan. Setelah merasa cukup puas, selanjutnya apa? Apa yang bisa mereka lakukan dengan penemuan gila ini? Dengan bersemangat, Ned menyuruhkan perlawanan. Inilah saatnya bagi manusia untuk menendang para robot keluar dari bumi dengan jurus maut yang diperagakannya. Namun Sean dan Alex sudah mengetahui kebiasaan Ned yang suka mengeluh dan banyak gaya. Jadi mendengarkan Connor mungkin akan jauh lebih baik. Bocah itu menemukan pesan dari salah satu tetangga yang mengatakan telah melihat ayahnya Sean, yaitu Danny, seorang pilot angkatan udara. Setelah perang berakhir, pria itu menjadi tahanan dan sama seperti yang lain, Danny ditugaskan untuk membagi makanan. Lalu setelah beberapa minggu, mereka dipindahkan entah kemana. Tapi mungkin kepala wilayah mengetahuinya karena berkas para tahanan disimpan di bangunan sekolah. Dan ya, Sean memutuskan gedung sekolah adalah tujuan mereka selanjutnya untuk mendapatkan berkas sang ayah. Tentunya menyelinap ke gedung sekolah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tekad dan keberanian yang besar sehingga tidak cocok dengan kepribadian Ned yang bermulut besar. Namun Alex menegaskan bahwa mereka harus membantu karena Sean juga pasti akan melakukan hal yang sama jika hal ini menimpa ayah mereka. Setelah menitipkan barang-barang kepada Connor, Sean, Ned, dan Alex langsung bergerak secara diam-diam mengikuti seorang pria tua ke dalam ruangan berkas. Lalu ketika keadaan aman, mereka pun memulai pencarian. Sean berhasil menemukan berkas ayahnya yang ternyata masih hidup. Ini membuktikan bahwa apa yang diyakininya benar, bahwa selama ini Robin telah berbohong dengan mengatakan ayah Sean telah mati. Tiba-tiba saja implan milik mereka berkedip dan Ned menjadi marah karena kecerobohan Alex yang menitipkan akinya kepada Connor. Sementara itu Connor yang merasa bingung harus berbuat apa, memutuskan untuk menyetrum dirinya sendiri hingga pingsan. Kembali ke tim Sean yang sedang melarikan diri. Mereka bertiga berhasil ditangkap oleh robot raksasa dan tak lama kemudian Robin muncul menyatakan kekecewaannya terhadap Sean. Yang bohong siapa, yang kecewa siapa? Tentunya hal pertama yang ingin diketahui Robin adalah bagaimana anak-anak itu mengakali implan sehingga bisa berkeliaran di luar. Dan tentunya juga Sean beserta teman-temannya akan bungkam pada seorang pengkhianat. Oleh karena itu, Robin memerintahkan anak buahnya membawa masuk Martin. Pria itu dituduh merencanakan perlawanan karena berkomunikasi secara rahasia dengan menggunakan sandi Morse. Dan kini sebagai hukumannya, implan Martin diganti dengan yang berwarna hitam lalu dipaksa menjalani pemindaian otak. Menurut mediator, penderitaan itu tidak akan bertahan lama, tapi data-data dari pikiran Martin akan bertahan selamanya. Martin belum mati, tapi kini dia tidak akan mampu melakukan apapun, sehingga akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya adalah giliran Sean. Karena pikirannya masih kuat, maka proses pemindaian membutuhkan waktu yang lebih lama. Sean terus mengoceh sehingga membuat Robin kesal. Lalu alat pemindai yang menghantam Robin menjadi rusak dan bersamaan dengan itu, bantuan datang dari Connor. Dengan kembang api yang diambil dari museum, bocah itu berhasil membuat anak buah Robin takut. Kini tim Sean kembali berkumpul. Mereka membuat bom waktu dengan membuka saluran gas dan meletakkan korek api. Lalu, setelah berhasil melarikan diri, terjadilah ledakan yang menghancurkan gedung itu. Tim Sean kini berada di arena bowling, menyetrum diri mereka sendiri agar tak dapat dilacak. Sean masih belum menyerah, dia akan tetap mencari sang ayah sampai ketemu. Itu sangat egois dan berbahaya. Sebelumnya Martin yang mati, lalu selanjutnya siapa? Ungkap Ned yang sangat kesal terhadap keputusan Sean. Namun Alex mencoba menenangkan saudaranya karena keputusan Sean tidak salah. Lagi pula mereka tidak bisa kembali lagi ke rumah Kate. Sementara itu, ternyata Robin dan komplotannya berhasil selamat dari ledakan. Terlihat dia sedang mengoreksi berkas karena Sean masih hidup, yang berarti sebelumnya pria jahat itu benar-benar ingin membunuh Sean. Setelah semuanya sepakat, kelompok Sean kembali melakukan perjalanan. Sebelumnya di gedung sekolah, Sean sempat melihat angka-angka yang tertera pada berkas ayahnya. Lalu setelah mencocokkan dengan peta, kode tersebut menunjukkan lokasi sebuah hotel. Itulah yang menjadi tujuan mereka. Kelompok Sean berjalan di antara bangunan demi menghindari jalan raya. Sayangnya, ketika tiba di wilayah hotel, salah satu robot besar melihat mereka. Ada sebuah kejadian aneh pada momen ini, di mana robot raksasa seperti mengikuti gerakan Sean.
lalu pergi begitu saja. Tak lama berselang, mereka mendengar keributan dan mencoba mendatangi arah suara tersebut. Ternyata para tahanan sedang berpesta sambil menikmati pertandingan tinju di tengah-tengah mereka. Kemunculan kelompok Sean membuat para tahanan mengamuk dan langsung menyerbu. Untungnya seorang pria bernama Wayne menghentikannya. Mereka dibawa menemui Monique, wanita yang memimpin para tahanan, untuk menjelaskan tentang implan yang padam. Tentunya Sean dan teman-teman tidak menjelaskannya begitu saja. Namun Monique memberikan sebuah penawaran yang sulit ditolak, yaitu tentang Danny. Akhirnya mereka pun langsung menyetrum seorang tahanan muda. Itu benar-benar berhasil. Seluruh tahanan menganggap penemuan itu sebagai mujizat yang menandakan Tuhan belum meninggalkan mereka. Sesuai dengan kesepakatan, Monique mengajak kelompok Sean menemui suaminya, yaitu Swan. Swan adalah teman seperjuangan Danny yang Monique ketahui dulu Danny pernah berada di hotel. Tapi saat musim semi, pria itu pergi melarikan diri bersama sebagian tahanan. Karena menderita gangguan mental, Swan tidak bisa menjelaskan dengan baik lokasi Danny. Dia hanya memberikan beberapa petunjuk tentang batu jagal, ikuti jalur sungai, dan menemukan danau perak. Ned tidak bisa mempercayai petunjuk yang diberikan Swan, karena mungkin pria itu hanya mengada-ngada. Tapi Sean malah berpikir sebaliknya. Batu-batu itu memang ada di suatu tempat di Duncombe Wood. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba. Tiba-tiba saja, robot mengumumkan untuk menunda jam malam. Seluruh penduduk diminta berkumpul menemui kepala wilayah. Ya, Robin datang bersama dengan Kate. Karena berpikir sang ibu dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Sean langsung mendatangi kerumunan dan akhirnya tertangkap oleh salah satu tahanan. Lagi-lagi, di sini nyawa Sean diselamatkan oleh Wayne. Pria itu berjanji tidak segan-segan menghabisi siapapun yang berani menyentuh Sean. Sebuah ancaman yang membuat semua penjahat menjadi gentar. Setelah semuanya dibubarkan dan jam malam kembali diaktifkan, Sean menunda pencarian danau rahasia demi menyelamatkan sang ibu. Dengan handy-talkie pemberian Wayne, mereka diarahkan oleh Monique dan akhirnya berhasil menghindari para robot lalu meninggalkan wilayah itu. Sementara Kate kini berada di kastil bersama dengan Robin. Sang kepala wilayah menceritakan tentang bumi yang nantinya akan menjadi planet bersih, bebas polusi, dan terhindar dari kelebihan populasi. Masing-masing kepala wilayah di seluruh dunia akan mendapatkan imbalan berupa daerah kekuasaan. Seperti Robin yang mendapat wilayah Cradle Mountain di Tasmania. Tapi pria itu tidak mau sendiri, dia mengajak Kate dan Sean untuk hidup bersamanya. Meskipun ditolak, tapi Robin yakin Kate akan berubah pikiran setelah mengetahui rencana para robot. Kembali ke kelompok Sean yang sudah tiba di kastil. Tentu saja di sana lebih banyak robot yang menjaga dan salah satunya berhasil menemukan Sean dan teman-temannya. Mereka terus dikejar oleh robot raksasa hingga akhirnya tiba-tiba saja robot itu berhenti ketika hendak menembak Sean. Alex melihat implan robot dan milik Sean seperti terhubung, yang mana kemungkinan memberikan Sean kemampuan mengendalikan robot. Dengan iseng, anak-anak muda itu mencoba beberapa hal untuk membuktikan teori Alex. Kini mereka telah memiliki senjata yang cukup kuat dan tentunya Sean memiliki ide cemerlang untuk bisa menembus keamanan kastil. Robin tidak hanya memperkerjakan para pria, tapi juga remaja. Salah satunya adalah murid Kate bernama Steven. Wanita itu tidak menyangka pemuda yang begitu baik dan lugu bisa menjadi anak buah Robin. Tapi yang namanya murid baik pasti selalu segan dan menghormati gurunya. Itu dimanfaatkan oleh Kate. Dengan nada bicara yang sedikit tinggi, Steven dibuat gemetar tak berdaya, sehingga terpaksa menyerahkan kunci ruangan itu. Ternyata situasi di luar sedang kacau akibat kedatangan kelompok Sean dan robot raksasa yang berada di pihak mereka. Sean dan teman-temannya tidak punya waktu mendengar omong kosong dan negosiasi. Mereka hanya menginginkan Kate kembali, namun sangat disayangkan orang yang ingin mereka selamatkan malah melarikan diri. Itu membuat konsentrasi Sean terganggu sehingga robot raksasa dihancurkan oleh robot-robot lain. Beruntung dengan cepat Sean mengendalikan robot berbentuk laba-laba yang disebut Clanker, dan atas arahan Alex, Sean melakukan gerakan yang berbeda. Itu membuat Clanker terlipat dan melepaskan baterainya. Sementara itu, Ned berusaha membalas dendam atas kematian Martin. Sialnya, tembakan pemuda itu meleset dan Robin pun berhasil melarikan diri. Tim Sean yang mencuri kendaraan para relawan menyusul Kate. Wanita itu merasa sangat lega mengetahui Sean dan yang lainnya ternyata masih hidup. Kini saatnya melanjutkan misi utama, yaitu menemukan Danny Flynn.
Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di Duncombe Wood, di mana batu jagal berlokasi. Batu-batu itu penuh dengan coretan dan tulisan-tulisan yang tidak jelas. Setelah beberapa jam mencari, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Sampai Connor lagi-lagi menunjukkan bahwa dia bukanlah beban. Bocah itu menemukan sudut pandang yang tepat sehingga bisa menyatukan tulisan-tulisan pada batu menjadi sebuah kalimat. Tidak hanya itu, Connor juga berhasil menemukan titik pada peta yang berhubungan dengan Danau Perak. Dia mentranslate kata perak ke dalam bahasa Latin yang artinya adalah Stannum. Ya, pada peta terdapat Stannum Valley yang merupakan bekas tambang timah. Itulah yang akan menjadi tujuan mereka selanjutnya, tapi kelompok itu harus bergegas karena para robot telah mengetahui lokasi mereka. Setelah melewati perjalanan panjang, menyusuri hutan, dan menyeberangi sungai, rasa lapar menjadi masalah baru. Nate lagi-lagi bersikap menyebalkan dengan berandai-andai jika mereka harus menjadi kanibal. Yang pertama kali dimakan adalah Connor, yang mengucapkan hal itu tanpa berpikir bahwa dirinya sama sekali tidak berguna. Tiba-tiba saja, Connor melihat seorang bocah di antara pepohonan. Bocah misterius itu berlari dengan cepat hingga mereka kehilangan jejak ketika tiba di tepi sungai. Namun di sana, Sean menemukan sebuah pesawat tempur, sekelompok warga sipil yang bersiap dengan senjatanya, dan ternyata di antara warga sipil itu ada ayah Sean. Sebuah momen yang sangat mengharukan. Keluarga Flynn akhirnya dipertemukan kembali. Banyak hal yang diceritakan Danny, mulai dari perang, pencarian keluarganya, hingga tentang pesawat tempur yang berada di tepi sungai. Mereka sama sekali tidak berencana melakukan perlawanan. Masa-masa itu telah berlalu, kini yang terpenting adalah bertahan hidup dan bersembunyi dari para robot. Peristiwa yang dialami oleh Sean baru pertama kalinya terjadi. Mediator memerintahkan Robin untuk melupakan Kate dan berfokus kepada tugas-tugasnya saja. Karena beberapa jam lagi akan dilakukan pemindaian massal, dan jika Sean masih belum tertangkap, maka Robin akan mendapat giliran pertama untuk dipindai. Kembali ke tim Sean, mereka dipertemukan dengan orang yang disebut Swan sebagai watchmaker. Pria itu memiliki tangan yang terampil sehingga bisa melepas implan. Pada malam harinya, Kate menceritakan kepada seluruh penyintas tentang apa yang terjadi di kota, tentang apa yang dilakukan robot terhadap manusia, dan selain itu, Nate menceritakan tentang kemampuan Sean yang luar biasa. Namun itu sama sekali tidak mengubah tekad Danny dan para penduduk. Pertempuran telah berakhir karena kini mereka berada di lembah yang tidak terjangkau radar. Pernyataan sang ayah membuat Sean bertanya-tanya, apakah lokasi mereka benar-benar aman? Dan bagaimana jika suatu hari nanti tempat itu berhasil ditemukan? Peringatan dari mediator membuat Robin panik. Dia menangkap orang-orang yang memiliki pengaruh. Salah satunya adalah Wayne yang sebelumnya merencanakan perlawanan. Robin yakin Wayne tidak akan memberitahu di mana lokasi Danau Perak. Oleh sebab itu, demi mempersingkat waktu, pikiran Wayne langsung dipindai. Dan setelah mendapatkan informasi, Robin menyiapkan robot-robot raksasa yang disebut Sentries untuk melakukan serangan. Keesokan paginya, ketika Danny sedang memperlihatkan sistem kemudi pesawat tempur kepada Nate, tiba-tiba saja terdengar suara sirine yang membangunkan seluruh penyintas. Ternyata Robin dan pasukan robot telah tiba, dan kali ini mereka dipimpin langsung oleh mediator, menuntut para penyintas menyerahkan Sean, dan jika berani melawan, maka akan dimusnahkan. Seketika, keadaan menjadi panik. Kate yang berusaha melindungi putranya terpaksa menghajar beberapa penyintas. Namun sangat mengejutkan, ternyata pemuda yang dicari-cari tidak berada di sana. Sean telah meninggalkan camp, memasang kembali implan hitamnya, dan mengendalikan sebuah drone. Kembali ke camp, Robin sama sekali tidak percaya bahwa Sean telah pergi. Oleh karena itu, dia meminta mediator untuk menurunkan mesin bor raksasa yang akan menghancurkan seluruh daratan di wilayah itu. Tentu Danny tidak diam saja. Dia mengajak Nate yang mengaku telah memainkan flight simulator selama 300 jam untuk ikut bertempur bersama dengan pesawat Spitfire. Di sini Nate akhirnya mengakui bahwa itu semua bohong, namun Danny tidak peduli karena dia membutuhkan seorang pilot pendamping. Lalu tiba-tiba saja Sean muncul dengan menggunakan kapal robot, sebuah pengendalian yang luar biasa. Sepertinya pemuda itu telah benar-benar menguasai kemampuan tersebut. Dengan menggunakan drone, mediator mencoba mendekat dan merayunya agar mau menyerah. Lalu sebagai gantinya, keluarga Sean akan dilindungi dan diberikan daerah kekuasaan melebihi Robin. Tentu saja Sean menolak. Dia mengarahkan tangannya ke mediator sehingga kehilangan kendali atas kapal.
Setelah mediator jatuh, Robin langsung memerintahkan para sentris dan drone untuk menyerang. Untungnya bantuan datang dari Danny dan Nate. Akhirnya, Nate membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi orang yang berguna. Sean pun kembali bangkit, mengendalikan kapal dan melompat ke sebuah drone. Lalu kapal itu menabrak kubus raksasa hingga hancur, sekaligus membuat para robot kembali menjalankan program dasar, yaitu berpatroli di pusat kota. Mereka juga mengidentifikasi Robin sebagai manusia biasa. Sang kepala wilayah itu langsung dibunuh ketika mencoba memerintah sentris. Kembali ke Sean, pertempuran masih belum selesai, karena sebelumnya ketika mengendalikan moderator, dia sempat masuk ke jaringan robot. Itu dimanfaatkan Sean untuk kembali menggunakan kekuatannya, menonaktifkan semua robot di bumi, bahkan menghancurkan kapal induk dan kubus pengendali. Namun mediator berjanji bahwa ini bukanlah akhir dan robot tidak pernah berbohong. Film pun ditutup dengan bangkitnya Sean setelah sebelumnya tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Lalu pada malam harinya, semua orang kembali ke kota merayakan kemenangan dan kebebasan mereka, tapi tidak lupa mengenang para keluarga, kekasih, atau sahabat yang telah mati. Di tengah-tengah perayaan tersebut, Sean menatap langit sambil mengingat kembali bahwa robot tidak akan berbohong. Apakah robot akan kembali? Atau mungkin mereka masih ada di bumi? Dan tamat. Ya, kembali saya katakan ada beberapa film yang cocok dinikmati di teater dan ada pula yang hanya cocok dinikmati di rumah. Nah, Robot Overlords ini masuk ke kelompok yang kedua, nikmat ditonton di akhir pekan bersama seluruh anggota keluarga, meskipun memang ada beberapa adegan yang memaksa orang tua menutup mata anak-anaknya. Tapi sepertinya itu hanya 1 atau 2 adegan lah. Film ini tidak jauh berbeda dengan film yang sudah pernah saya bahas, yaitu Rim of the World, yang ceritanya berpusat kepada 4 orang remaja yang berjuang melawan alien. Mungkin kombinasinya adalah Rim of the World, Oblivion, dan Terminator. Tidak perlu merequest karena sudah pernah saya buatkan alurnya. Dan seperti biasa, link ada di deskripsi. Dijelaskan di pembukaan film bahwa para robot menginvasi bumi 3 tahun yang lalu dan terjadi pertempuran selama 11 hari yang berakhir dengan takluknya manusia. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah dari mana para robot berasal dan siapa yang mengirim mereka. Ya karena robot bukan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan atau berasal dari evolusi seperti teori Darwin. Transformers saja diciptakan oleh Primus dan Primus adalah makhluk yang diciptakan oleh The Creator. Lah jadi bagaimana itu bang? Saya pikir robot-robot diciptakan oleh makhluk asing cerdas serta memiliki peradaban dan teknologi yang jauh di atas manusia. Untuk selanjutnya ada 2 kemungkinan, alien yang mengirim para robot ke bumi, atau kemungkinan yang kedua, para robot telah memusnahkan penciptanya lalu menciptakan kaumnya sendiri untuk memulai peradaban baru di planet tersebut. Dalam film dijelaskan bahwa para robot datang dengan tujuan mempelajari manusia, lalu akan pergi meninggalkan bumi. Namun pada kenyataannya mereka malah menyerap pikiran manusia dengan menggunakan mesin pemindai, sehingga yang tersisa hanya manusia bodoh yang tidak bisa apa-apa, bahkan cara makan pun nggak tahu. Loh, berarti robot bohong dong bang? Tentu tidak. Robot hanya mengatakan mempelajari manusia, tapi tidak menjelaskan caranya bagaimana. Robot bilang akan pergi, tapi nggak bilang kapan waktu tepatnya. Ya, memang sama sekali tidak ada yang menjelaskan mengapa dan untuk apa para robot mengambil pikiran manusia. Tapi jika mengacu pada pendapat saya tentang asal-muasal robot, kemungkinan alien membutuhkan ide-ide baru sehingga mengerahkan pasukan robot ke seluruh penjuru alam semesta untuk mencari dan menyerap pikiran makhluk-makhluk cerdas. Atau jika memang pendapat pertama terlalu konyol, kita beralih ke pendapat kedua, yaitu para robot sudah mengalami kebuntuan dalam berinovasi, oleh karena itu mereka membutuhkan ide-ide baru, fantasi, atau mimpi dalam pikiran makhluk-makhluk cerdas seperti manusia. Ya, hanya butuh 11 hari untuk mengalahkan manusia. Mengapa semudah itu? Kan manusia ada rudal bang, kenapa nggak pakai nuklir bang? Oke. Robot di sini memiliki teknologi yang super canggih, bahkan di atas robot-robot di film Terminator. Mereka bisa mengendalikan segala sesuatu yang memiliki chip atau prosesor, sehingga teknologi maju milik manusia dalam sekejap bisa diambil alih sebagai senjata untuk melawan manusia. Menjelang berakhirnya perang, Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force hendak menggunakan pesawat Spitfire yang semuanya dikendalikan secara manual. Namun para komandan tertinggi menolak usulan tersebut karena perang telah berakhir dan akhirnya salah satu pesawat disimpan
oleh Danny Flynn. Nah, setelah kalah perang, si Danny ditangkap dan dijadikan budaknya kepala wilayah, yaitu Robin. Sembari menjalankan tugasnya, Danny masih terus mencari istri dan anaknya, meskipun Robin mengatakan mereka sudah tewas. Itu membuat Robin kesal dan akhirnya memindahkan Danny ke hotel untuk dijadikan tahanan sepenuhnya. Di hotel, Robin bertemu dengan tahanan-tahanan lain termasuk Swan. Lalu pada musim semi, dua pria itu bersama sebagian tahanan memutuskan untuk melarikan diri ke tengah hutan dan melepaskan implan. Lalu setelah satu musim berlalu, Swan nekat kembali ke kota untuk mencari istrinya Monique. Sayangnya pria pemberani itu sempat tersesat di dalam hutan dan terserang stroke. Tapi ya pada akhirnya Swan berhasil menemukan istrinya. Ada sebagian kecil manusia yang tidak melakukan perlawanan dan malah menjadi pengkhianat. Ya, salah satunya adalah Robin. Pria ini tidak terlalu suka berhubungan dengan orang lain atau istilahnya introvert. Oleh sebab itu, ketika robot menawarkannya pekerjaan dengan iming-iming membangun dunia baru yang lebih bersih dan terhindar dari lonjakan populasi, Robin tanpa ragu langsung menerimanya. Namun, keluarganya tidak setuju dengan hal itu. Saya pikir ini yang menjadi alasan Robin membunuh anak dan istrinya, lalu menebar kebohongan kepada Kate dan Sean tentang kematian Danny, sedangkan ketika bersama Danny, Robin mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa Kate dan Sean telah mati. Padahal sebenarnya, Robin telah memindahkan Kate supaya nantinya bisa dinikahi. Setiap manusia dipasangkan alat pelacak atau alat pengawas yang disebut implan, agar jika ada yang berani keluar rumah, langsung diberi peringatan lalu dieksekusi. Nah, dari sebuah kecelakaan, kelompok Sean berhasil menemukan cara menonaktifkan alat itu sehingga mereka bisa bebas keluar rumah. Namun menurut penjelasan Alex, itu dibutuhkan aliran listrik dengan tegangan yang spesifik, seperti yang dihasilkan baterai atau aki mobil. Selain itu, efeknya hanya bertahan kurang lebih 13 jam. Ada dua jenis implan. Pertama, yang biasa dipasangkan kepada semua orang termasuk kepala wilayah, dan yang kedua adalah implan hitam yang digunakan dalam proses pemindaian. Memang tidak dijelaskan dan mediator mengaku belum pernah terjadi peristiwa seperti yang dialami Sean. Tapi menurut saya pribadi, ini berhubungan dengan terhentinya proses pemindaian secara tiba-tiba, rusaknya mesin pemindai, serta didukung dengan pikiran Sean yang kuat, yang mungkin karena usianya masih sangat muda. Ya, pada intinya robot akan menyerap pikiran manusia, tapi tidak semuanya. Mereka menyisakan sedikit untuk memulai kehidupan yang baru, agar beberapa abad yang akan datang, ketika bumi kembali penuh, para robot bisa kembali memindai pikiran mereka. Loh, kalau begitu bohong dong bang. Gimana sih? Tadi katanya nggak bisa bohong, nggak konsisten ente bang. Wow, sabar. Coba diingat-ingat kembali. Robot akan pergi ketika selesai mempelajari manusia. Nah, kalian pernah dengar kalimat tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat? Bukan orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!